Spotlight menginspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Spotlight, podcast and lab yang selalu menginspirasi. Kami tidak bosan-bosan untuk terus menghadirkan narasumber yang terus menginspirasi Sobat MLab ketika mendengarkan Spotlight. Nah, kali ini kami akan mengundang salah satu profesi yang sangat berjasa di bidang kelistrikan di PT PLN Persero. Apakah Sobat MLab bisa menebak? Ya, betul. Yaitu adalah prosesi pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Nah, kita sudah bersama dengan dua orang ahli PDKB di sini. Ada Bapak Muhammad Anis dan Bapak Bashir dari PT PLN Persero UPDL Semarang yang merupakan akademi dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Selamat siang Bapak Anis dan Bapak Bashir. Semoga dalam keadaan sehat. Selamat siang Mbak Farika, sehat selalu Pak. Bapak Ani, selamat siang juga, semoga dalam keadaan sehat. Selamat siang Mbak Farika. Ya. Nah, langsung saja nih ya Pak ya, kita akan bercerita ngobrol tentang PDKB. Jadi sebenarnya kalau kepanjangannya ini sendiri kan pekerjaan dalam keadaan bertegangan gitu ya. Untuk proses pekerjaannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sobat MLab. Karena yang mendengarkan podcast ini tuh bukan hanya pegawai PLN nih, bapak-bapak, tapi juga adik-adik dari kelas sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Jadi bisa diceritakan mungkin PDKB atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini seperti apa? Baik, mungkin saya awali ya, nanti ditambahkan juga sama Pak Basit ya. Jadi memang PDKB kalau mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi saya di PDL Semarang ini di bagian laboratorium PDKB yang memang secara probisnya kita secara akademinya gitu ya, kekhususannya memang menangani tentang PDKB. Jadi pertanyaan sama Mbak Farika, apa sih PDKB gitu? PDKB itu adalah kependekan dari kata pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi istilahnya kalau teman-teman saksikan ya, sobat-sobat MLab gitu ya istilahnya itu, dengarkan bahwa kita bekerja dengan memelihara jaringan tegangan listrik baik dari tegangan rendah, menengah, sampai ke tegangan ekstra tinggi itu tanpa memadamkan pasokan listriknya. Jadi kita bekerja untuk mengganti peralatan-peralatannya atau spare part-nya lah istilahnya gitu, bahasa kasarnya, untuk di jaringan tegangan menengah ya, rendah, menengah, tinggi sampai ekstra tinggi tanpa dipadamkan. Jadi pelayanan terhadap konsumen, pelayanan terhadap pelanggan itu bisa masih tetap disalurkan gitu ya, atau dilaksanakan gitu ya, dengan konsekuensi atau dengan metode-metode yang ada gitu, dengan metode-metode standar-standar yang sudah ditentukan oleh PDKB itu sendiri. Jadi metodenya banyak. Nah, nanti akan kita kupas satu-satu. Mungkin tambahan dari Mas Basit ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Anis. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Basit Dedirmawan. Saya dari PLN UPDL Semarang. Saya bagian analis pembelajaran ya, spesifikasinya lebih ke spesialis di bidang PDKB TTTET, PDKB tegangan tinggi dan ekstra tinggi, kemudian di bidang transmisi juga. Jadi di UPDL Semarang saya sebagai instruktur tetap di UPDL Semarang. Jadi apa yang disampaikan Mas Anis benar ya. Jadi PDKB itu merupakan pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Mungkin teman-teman belum
belum tahu ya apa tegangan itu. Tegangan itu sebenarnya aliran listrik ya. Jadi PDKB itu memang dikhususkan untuk pekerjaan di mana pekerjaan itu dilaksanakan tanpa memadamkan jaringan listrik. Seperti yang disampaikan Pak Anies tadi, tegangan menengah. Tegangan menengah itu kalau di PLN adalah 20.000 volt ya, atau 20 kilovolt. Itu ada pekerjaan PDKB-nya, kemudian tegangan tinggi mulai dari 70.000 volt, kemudian 150.000 volt, dan yang terakhir itu adalah tegangan ekstra tinggi, yaitu tegangan 275.000 volt dan 500.000 volt. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan PDKB, dia bekerja untuk melakukan pemeliharaan tanpa pemadaman jaringan listrik, mulai dari jaringan-jaringan, mungkin teman-teman bisa pernah melihat ya, di situ ada tower, kemudian ada tiang pendek yang ada di pinggir jalan, tiang listrik, kemudian ada gardu induk, itu semua sekarang bisa dilaksanakan pekerjaannya, pemeliharaan maupun perbaikan, aksesoris maupun peralatan-peralatan instalasi listrik itu tanpa pemadaman. Kalau dulu memang sebelum ada PDKB itu ya dilaksanakan secara padam, dimatikan dulu listriknya baru dilakukan pemeliharaan. Kita tahu bahwa semua peralatan instalasi listrik itu yang ada di PLN, mungkin yang ada di seperti yang tadi saya sampaikan, di tegangan menengah, tinggi, ekstra tinggi itu kan harus dilakukan pemeliharaan ya, karena itu merupakan sebuah peralatan di mana peralatan itu kita pastikan bahwa harus kondisinya dengan baik ya, sehingga memang itu harus dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Nah, dari situlah pemeliharaan sudah dilaksanakan secara tanpa memadamkan jaringan listrik. Kalau dulu ya masih harus dipadamkan karena belum ada metode-metode PDKB yang seperti saat ini yang telah diterapkan, yang diimplementasikan oleh PLN. Seperti itu, Mbak Farid. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Anies dan Bapak Basit tentang apa sih itu PDKB. Jadi ini kan merupakan salah satu pekerjaan yang berisiko ya, karena harus mengerjakan pemeliharaan tanpa memutus keandalan jaringan listrik. Nah, kalau boleh diceritakan awal mula PDKB ini apakah dari, kalau saya pernah dengar ya atau baca, ini awalnya dari Brasil ya, Mas Basit atau Mas Anies ya? Atau bagaimana metode ini kemudian ditemukan dan dikembangkan? Kemudian alat apa sih yang dibutuhkan atau proteksi seperti apa yang dibutuhkan teman-teman yang bekerja di PDKB ini ketika sedang menjalankan pekerjaannya? Terima kasih Mbak Warika. Mungkin saya awali dulu ya, nanti ditambahkan sama Mas Basit. Jadi memang sejarah PDKB itu ternyata di PLN sudah diperkenalkan pada tahun 1975. Jadi dulu memang 1975 itu kayak kalau saya dapat cerita gitu ya dari senior-senior kita di PDKB, itu dulu memang perkenalannya itu hanya sebatas pekerjaan atau metode secara offline. Jadi peralatan tahun 75 itu di PLN sudah diperkenalkan. Namun mungkin ada dulu beberapa pertimbangan ya untuk implementasi dari PDKB tersebut, dan secara realisasi pada tahun 1992 ya, 92 itu baru pertama kali dilaksanakan training atau diklat PDKB, dan itu masih di tegangan rendah. Kalau dulu ada tegangan rendah ya, kalau sekarang kan sudah nggak ada PDKB tegangan rendah sama tegangan menengah. Sebelumnya itu juga dulu sebelum tahun 92 itu dulu yang pernah kita tahu semua bahwa almarhum Bapak Supriyo dulu juga menjadi pelopor ya PDKB di PLN. Beliau jenderalnya lah istilahnya, jenderalnya PDKB di PLN, yang dulu juga pernah menjadi kepala Udiklat Semarang juga, yang sekarang di Udiklat Semarang ya, di UPDL Semarang sebagai, ada juga bangunan ya, gedung namanya atau Geraha Supriyo yang kita dedikasikan buat beliau sebagai jenderal PDKB.
itu sebelumnya belajar di Prancis, Mbak Farika. Jadi bukan di Brasil awalnya. Jadi belajar di Prancis, Pak Supriyo tersebut, kemudian baru mengajarkan ke beberapa senior-senior kita dulu. Sejarahnya itu ada beberapa ya, yang sebagai instruktur PDKB TM, ada Pak Dwi Budi Martadi, Pak Sri Widodo gitu kan ya, dan Pak Untung juga gitu, beberapa lah senior-senior kita yang memang mengawali pembelajaran PDKB TM ya, PDKB TM dan TM. Kemudian berkembang, PDKB TM jalan, kemudian diklat pertama kali dilaksanakan ke unit operasional itu, jadi yang tahun 92 itu Pak Dwi Budi Martadi, Pak Sri Widodo itu awalnya gitu ya diajarin sama PDKB dengan Pak Supriyo tadi, kemudian diajarkan ke pegawai PLN secara luas itu tahun 94. Itu mulainya dulu dari distribusi Jakarta Raya ya, DKI Jaya. Jadi itu sejarahnya. Baru setelah itu berkembang untuk PDKB TM meluas, kemudian baru sekitar tahun 2004 ya, 2004 itu ada diklat PDKB TT. Nanti mungkin dijelaskan sama Mas yang untuk PDKB TT. Jadi memang berkembangnya dari Prancis ya, Warika ya. Awal mulanya PDKB di PLN ya itu dari Pak almarhum Supriyo itu belajar di Prancis kemudian diajarkan. Nah, kalau yang untuk TT itu ya itu nanti ada dari Brasil juga. Mungkin Mas Basit bisa menambahkan ya untuk PDKB TT-nya. Monggo Mas Basit. Oke, baik, terima kasih Mas Anies. Mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Mas Anies. Memang pertama kali itu terbentuknya adalah PDKB Tegangan Rendah 20 KV ya. Memang yang telah disampaikan Pak Anies tadi, ada beberapa orang yang dikirim untuk belajar PDKB di Prancis. Setelah itu seiring dengan perkembangan kebutuhan energi listrik ya terhadap konsumen, sehingga memang kontinuitas suplai energi listrik kepada konsumen ini harus tetap berjalan. Kemudian di tahun 2004, Oktober 2004 itu ada sekitar 10 orang dari unit operasional ya. Itu diantaranya adalah Pak Bukiman, ada Pak Subronto, kemudian ada Pak Carya, kemudian ada Pak Bambang, kemudian ada ada Pak Rahmat almarhum ya, dan ada lagi saya lupa itu dikirim ke New Zealand untuk menjalani pelatihan atau pembelajaran PDKB tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Jadi awalnya PDKB tegangan menengah 20 kV, kemudian dikembangkan lagi ke PDKB tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, yaitu 150 kV atau 150 volt dan 500 volt. Jadi pada tahun 2004 itu beliau dilatih di New Zealand sebagai awalnya itu sebagai supervisor nantinya untuk memimpin di unit-unit operasional yang ada di PLN. Itu lebih fokus ke pekerjaan dalam keadaan tegangan untuk di jaringan SUDT ya, tower-tower ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya. Jadi fokusnya untuk pemeliharaan aksesoris dan peralatan listrik yang ada di tower-tower transmisi. Kemudian setelah itu baru berkembang lagi yaitu PDKB di gardu induk dan gardu induk ekstra tinggi ya, gardu induk tegangan tinggi dan gardu induk tegangan ekstra tinggi, yaitu gardu induk 150 kV dan gardu induk 500 kV. Jadi untuk memang yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Farika itu memang untuk yang dari Brasil, jadi pengajar dari Brasil itu dia lebih fokus kepada PDKB GI dan PDKB GITEN. Nah, sekarang jadi di PLN itu tidak hanya PDKB tegangan menengah, sekarang udah ada PDKB TT-TET, SUTT-SUTET untuk pada jaringan listrik seperti tower-tower, kemudian ada PDKB GI GITEN, dia lebih spesialis fokus untuk pekerjaan di gardu induk
tegangan tinggi maupun gardu untuk tegangan ekstra tinggi. Yaitu kalau yang untuk PDKB jaringan atau PDKB yang bekerja di tower-tower itu memang dulu pelatihnya atau instrukturnya itu dari New Zealand ya, Selandia Baru sana. Kemudian untuk gardu induk, PDKB gardu induk dan PDKB PDKB gardu untuk tegangan tinggi maupun gardu untuk tegangan ekstra tinggi itu instrukturnya pertama kali diajarkan oleh Brasil ya, dari Brasil. Seperti itu Mbak Farika. Mas Basit sama Mas Anis ini cukup jelas sekali penjelasannya mengenai sejarah dari mana berasalnya PDKB ini. Kemudian untuk kelengkapan ketika kita akan melaksanakan pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini seperti apa Mas Anis, Mas Basit? Termasuk dalam perlengkapan K3-nya gitu. Apa sih yang perlu disiapkan gitu? Kayaknya cukup rumit nih kalau mengingat besarnya resiko pekerjaannya. Ya, monggo Mas Basit dulu. Oh, baik. Jadi memang PDKB ini seperti panjangannya adalah pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya. Pekerjaan dalam keadaan ada aliran listriknya, maka ini ada prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang personel atau pelaksana PDKB yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang pertama tentunya personel PDKB itu harus orang yang kompeten, artinya sudah memiliki sertifikat pelatihan, juga sudah harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang PDKB. Jadi itu syarat yang utama yang harus dipenuhi oleh personel atau orang yang akan melaksanakan pekerjaan PDKB ya. Di sini untuk pelatihannya memang dilaksanakan oleh Pusdiklat, dalam hal ini unit pelaksana UPDL Semarang sebagai penyelenggara ya untuk pembelajaran PDKB TM, PDKB tegangan tinggi maupun ekstra tinggi, dilatih di situ selama kurang lebih 1 bulan, ada yang 2 bulan yang dilatih. Kemudian setelah dilatih mereka melakukan OJT di unit operasional selama beberapa waktu, sudah ditentukan harus melakukan berapa titik pekerjaan. Kemudian setelah itu baru dilakukan sertifikasi kompetensi oleh PLN user. Dan bila dinyatakan kompeten dan mereka mendapatkan sertifikat kompetensi, mereka boleh melaksanakan pekerjaan PDKB. Itu yang pertama. Yang pertama adalah harus memiliki kompetensi di bidang PDKB. Yang kedua terkait prosedur, yaitu adalah terkait dengan peralatan ya. Jadi peralatan-peralatan PDKB itu merupakan peralatan-peralatan khusus. Jadi beda ya peralatan untuk pekerjaan tanpa tegangan offline dengan pekerjaan dalam kondisi bertegangan atau ada aliran listrik. Di situ ada beberapa peralatan yang dipergunakan ya, misalkan untuk metode di PDKB itu kan ada 2 ya, ada metode berjarak, kemudian ada metode sentuh langsung. Kalau berjarak dia menggunakan galah isolasi, jadi semacam stick atau galah yang memang dia fungsinya isolasi ya, untuk agar supaya aliran listrik itu tidak mengalir pada galah tersebut. Nah, itu harus dilakukan pengujian ya. Jadi setiap 6 bulan sekali secara berkala itu harus dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa kondisi galah isolasi itu dalam kondisi baik dan layak. Artinya ya karena ini sifatnya bertegangan, maka harus dipastikan alat tersebut dalam kondisi baik dan layak. Itu dilakukan pengujian secara berkala di PLN Pusertif ya, yang biasa melakukan pengujian. Kemudian selain itu pada saat melaksanakan pekerjaan di lapangan, peralatan-peralatan tersebut harus diuji juga di lokasi lapangannya, namanya dengan menggunakan portable stick tester. Dipastikan dulu sebelum kita gunakan di atas tower misalkan, itu harus diuji di bawah. Dipastikan bagus, baik dan layak baru dipergunakan untuk bekerja. Itu. Kemudian terkait dengan alat pelindung dirinya ya. Alat pelindung dirinya juga harus dipastikan kondisinya juga layak, baik. Misalkan kalau di atas tower kita harus menggunakan full body harness. Nah, di situ full body harness itu kan ada expired-nya ya, jadi masa berlakunya. Itu dipastikan kita cek dulu masa berlakunya masih aktif atau sudah expired.
Kalau sudah expired ya nggak boleh kita gunakan karena nanti khawatirnya membahayakan dari personel tersebut karena mungkin pabrikan sudah membuat ya mendesain alat pelindung diri seperti full body harness yang dipakai di atas tower itu ada semacam kekuatan dari material tersebut yang dia tidak tidak selamanya bisa dipakai, makanya ada expirednya. Itu harus dipastikan dulu harus dalam kondisi belum expired. Kemudian kalau di PDKBTT itu menggunakan metode menyamakan potensial ya, artinya harus menggunakan baju konduktif. Nah, baju konduktif itu harus dilakukan pengukuran ya. Kita cek secara visual, jangan sampai ada yang bolong. Karena kalau bolong nanti itu bisa menyebabkan personel itu kesakitan nanti karena ada percikan api yang melompat dari jaringan listrik dari konduktor ke tubuh dari personel tersebut. Kemudian dilakukan pengukuran tahanan hambatan dari baju konduktor tersebut harus dalam kondisi baik sesuai dengan standar. Kemudian itu tadi terkait dengan peralatan K3 ya. Dan tentunya untuk pelaksanaan PDKB itu harus melalui tahap namanya job safety analysis ya, Mbak Parika ya. Artinya job safety analysis atau analisa keselamatan kerja ya. Sebelum melaksanakan PDKB, pekerjaan PDKB harus di JSA. JSA itu ya fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pada misalkan di tower ataupun di gadunduk itu bisa dikerjakan secara PDKB, secara bertegangan ya, dalam kondisi bertegangan. Itu harus dilakukan JSA. Mulai dari jarak amannya antara jaringan yang bertegangan dengan personel nanti yang akan melaksanakan pekerjaan di situ harus terpenuhi sesuai dengan standar SPLN PDKB yang telah ditetapkan oleh direksi PT PLN Persero ya. Itu di situ ada standarnya, misalkan jarak antara fase ya, kita namakan ada fase, ada ground, itu harus terpenuhi dengan standar. Kemudian jarak antara fase 1 dengan fase yang lainnya itu harus sesuai dengan standar juga. Itu kalau semuanya itu sudah kita lakukan job safety analysis dan terpenuhi sesuai dengan standar, baru bisa dilaksanakan secara PDKB pekerjaannya. Kalau memang tidak terpenuhi jarak amannya, ya maaf, nggak bisa kita laksanakan cara PDKB karena nanti bisa membahayakan ke personel atau pelaksana yang akan melaksanakan pekerjaan pada titik-titik pekerjaan tersebut. Jadi kalau ketika itu tidak terpenuhi, Mas Basit, apa kemudian pekerjaan itu dilakukan secara offline atau seperti apa? Kalau memang dari misalkan dari hasil JSA jarak amannya tidak terpenuhi, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang jarak amannya yang utama tidak terpenuhi, maka ya otomatis tidak bisa dilaksanakan secara PDKB, harus dilaksanakan secara offline, harus dipadamkan. Karena kita di sini lebih mementingkan mengutamakan keselamatan personel daripada kita paksakan nanti malah menyebabkan insiden atau kecelakaan kerja. Maka JSA itu adalah hal yang utama yang harus dilakukan untuk menentukan nantinya apakah pekerjaan itu bisa dilaksanakan secara PDKB atau tidak bisa atau dilaksanakan secara offline seperti itu. JSA ini dilaksanakan sebelum pemeliharaan ya, itu maksimal waktunya kira-kira berapa lama, Mas Basit? Monggo Mas Anies nih mungkin bisa menjelaskan terkait dengan JSA. Oh baik, jadi yang disampaikan Mas Basit tadi ya, mau saya nambahkan juga sudah cukup jelas ya. Jadi JSA atau Job Safety Analysis itu memang dikerjakan ataupun dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan. Jadi kalau di PDKB itu selain JSA juga ada tambahan lagi ya. Jadi waktunya berapa lama gitu, atau kapan gitu waktunya JSA. Intinya sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, JSA itu atau Job Safety Analysis itu sudah harus dilaksanakan. Jadi bisa H-1, H-2. Intinya sebelum pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan, JSA itu sudah ada. Jadi kita harus paham tentang analisa unsafe action sama unsafe condition pada waktu pekerjaan. Nah, di samping JSA juga ada namanya dalam sisi keselamatan dan kesehatan kerja ada namanya formulir
IBPPR ya, atau identifikasi bahaya, pengendalian dan pengendalian risiko juga di situ. Kemudian di PDKB juga ada dokumen yang harus dilaksanakan, yaitu adalah SP2B dan SP3B. Nah, itu penting karena di dokumen-dokumen K3 tersebut itu yang akan menjelaskan terkait ya dengan personel yang bekerja, siapa yang menjadi seorang pengawas K3-nya, siapa yang menjadi seorang pengawas pekerjaannya, siapa yang melaksanakan, kondisi baik itu secara jasmani sama rohaninya itu seperti apa, peralatan apa saja yang harus kita pakai gitu kan ya. Kemudian APD apa saja yang harus kita gunakan, peralatan K3 apa saja yang harus kita siapkan. Nah, itu di situ dituangkan semua di situ. Karena ya kita tahu semua ya Mbak Warika, yang namanya PDKB itu kan pekerjaan dalam keadaan bertegangan dengan tingkat risiko yang kalau kita bilang itu sangat ekstrim gitu kan. Ada dua potensinya, yaitu potensi ketinggian dan juga potensi bertegangan. Nah, itu udah kalau dilihat secara levelisasi risiko udah tinggi kan gitu. Nah, di PDKB juga itu sudah ada standar-standar yang harus digunakan. Salah satunya kalau tadi saya mau menambahkan sama Mas Basit, itu ada standar yang digunakan sebagai persyaratan umum dan juga tata kelola terkait PDKB, yaitu di SPLN U2 ya tahun 001 tahun 2002. Itu menjelaskan tentang manajemen SDM PDKB-nya seperti apa, struktur PDKB-nya juga kayak gimana, mekanisme pelaksanaan PDKB seperti apa, tentang safety-nya, tentang K3-nya, dan juga tentang peralatan APD-nya gitu ya, peralatan kerjanya, perlengkapan dan juga sarana dalam bekerja di PDKB. Jadi di situ sudah kita standarisir, kita bakukan berapa metode-metode yang harus kita pakai. Jadi istilahnya kalau PDKB itu tanpa ada itu semua, ya nggak harus kita kerjakan gitu kan. Lebih baik kita nggak kerjakan daripada salah satu SOP ya, standarnya. Misalnya ini ada instruksi kerja atau SOP, itu nggak kita penuhin, itu mending kita nggak kerjakan. Ada misalnya ada 5 langkah ataupun 5 langkah gini. Satu langkah ini kita nggak kerjakan, itu pasti dampaknya itu sangat signifikan gitu kan. Misalnya bisa sampai terjadi kecelakaan kerja dan lain-lain. Makanya pemenuhan SOP itu yang dinamakan PDKB itu harus patuh terhadap SOP IKA. Kalau kita nggak patuh, kalau kita ngelewatin satu step aja dalam instruksi kerja PDKB itu, maka dampaknya juga akan bisa membahayakan landsman itu sendiri gitu, atau orang yang bekerja di situ. Kira-kira itu Mbak Rika untuk tambahan dari. Jadi, tambahan sekali lagi, kalau tadi disampaikan sama Mas Basit, di PDKB-TM juga sudah ada beberapa metode ya, dari tahun 93 tadi, 94, ada metode berjarak yang pakai hot stick ya, pakai gala isolasi, kemudian kembang sekarang sudah, dulunya juga ada penyama potensial gitu kan metodenya, tapi sekarang itu udah nggak difungsikan, nggak diaktifkan lagi, sekarang ke PDKB sentuh langsung metodenya, sentuh langsung yang pakai truk isolasi ya, truk paket isolasi yang kayak keren gitu, naik paket 2 orang dan bekerja di jaringan tegangan menengah. Kemudian sekarang tahun 2021 juga sudah berkembang teknologi, yaitu metode kombinasi. Jadi metode kombinasi itu pakai bukan truk ya, jadi kayak Skyliner, jadi istilah kayak pickup gitu ya, kayak mobil pickup gitu, dia yang bisa menjangkau sudut-sudut yang lebih kecil ya, yang lebih bisa terjangkau lagi dengan metode kombinasi, antara kombinasi dari sentuh langsung dan kombinasi dari metode. Kira-kira itu Mbak Harika untuk tambahannya. Baik Mas Anis dan Mas Basit, terima kasih banyak nih, udah cukup jelas banget ya untuk persiapan, persyaratan kerja sebelum melaksanakan prosedur pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Nah, ngomongin soal personil nih Mas Anis dan Mas Basit, di PLN ini kira-kira Mas Anis atau Mas Basit tahu nggak sih jumlah personil PDKB di seluruh PLN, atau apakah saat ini PLN sudah memenuhi standar jumlah setiap unitnya ini untuk melaksanakan prosedur pekerjaan dalam keadaan bertegangan? Personilnya apakah sudah cukup di setiap unitnya gitu? Baik, terima kasih Mbak Farika. Jadi terkait personel PDKB ya, kalau PDKB TM itu memang dia karena
pertama kali terbentuknya ya. Jadi personilnya itu sudah seluruh Indonesia, Mbak Farika. PDKB TM itu setiap di UP3 itu sudah ada personel PDKB ya, personel PDKB berjarak maupun sentuh langsung ya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke untuk PDKB TM itu sudah ada di UP3. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, Maluku, kemudian Papua pun sudah ada untuk PDKB TM. Itu ya kira-kira untuk personilnya sudah mencapai ribuan untuk PDKB itu kan. Sedangkan untuk PDKB TTTED, Tegangan Tinggi dan Ekstra Tinggi itu masih belum semua ya, yang sudah ada personel PDKB TTTED itu misalkan di Jawa ya, mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Bali pun sudah ada, di Sumatera, seluruh Sumatera itu sudah ada setiap UPT-nya ya, ada personel PDKB. Kemudian di Kalimantan sudah ada beberapa UPT ya, di Sulawesi sudah ada, kemudian di Manado ya, masuk Sulawesi juga ada. Kemudian kalau di Papua untuk PDKB TTTED belum ada, karena di sana di Papua itu kan masih baru saja dibangun saluran udara tegangan tinggi. Sebelumnya kan belum ada itu, makanya belum ada personel PDKB TTTED. Dan kemudian itu ya Mbak Rifat terkait personel PDKB ya, artinya memang yang sudah yang ada di seluruh Indonesia itu PDKB TM, karena memang rata-rata di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan ya jaringan tegangan menengah, pasti ada jaringan tegangan menengah. Tapi di beberapa daerah itu kalau untuk saluran udara tegangan tinggi maupun ekstra tinggi itu ada yang belum ada. Seperti ya yang saya sampaikan tadi, di Papua itu kan masih baru dibangun ya, itu pun masih di beberapa daerah di Papua untuk saluran udara tegangan tinggi, sehingga memang mungkin belum membutuhkan tim PDKB di Papua, khususnya untuk PDKB TTTED. Kalau TM memang sudah ada karena jaringannya sudah menyeluruh di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Nah, ini kan karena PDKB ini kalau bisa dibilang ini pertahanan pertamanya PLN gitu ya, seperti lini utama pertahanannya PLN. Kalau di Republik Indonesia mungkin kayak tentaranya PLN gitu. Nah, tentunya kan rekrutmennya ini khusus ya Mas Anies dan Mas Basyid ya. Jadi memang rekrutmen kompetensi, apa sih kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh teman-teman di PDKB ini? Dan semua personilnya laki-laki ya Mas ya? Mas Anies, Mas Basyid ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan gitu, kenapa laki-laki gitu, dan kenapa dan apa sih kompetensi khusus yang harus dimiliki, atau mungkin persyaratan khusus, misalnya tidak ada riwayatnya, kita tuh seperti apa nih? Barangkali Sobat MLab ada yang tertarik untuk mendaftar menjadi tentaranya PLN ini. Oke, Mbak Marika, terima kasih. Jadi saya mau nambahin ya, tadi yang disampaikan Mas Basyid kait dengan personil ya. Kalau dibilang personil tadi ya Mas Basyid ya, kalau dibilang teman-teman di unit kurang nggak kebutuhannya ya, kurang gitu ya, menjawab pertanyaan dulu yang disampaikan kurang. Tapi memang kalau kita lihat statistik sebaran untuk personil ya, mau saya tambahkan lagi yang disampaikan Mas Basyid, itu kalau untuk PDKB TTTED di seluruh PN itu estimasinya itu sekitar 480-an orang. Memang tersebar di seluruh unit ya, dari UI3BS, dari transmisi Jawa ya, baik tengah, timur sama barat, kemudian UIKL Kalimantan sama Sulawesi yang saya sampaikan sama Basyid. Itu sekitar 480 yang memang tersebar di PDKB jaringan sama PDKB GI. Kalau untuk secara statistik ya, untuk PDKB TM itu estimasi sekitar 1050-an ya, 1055 lah makanya, yaitu memang itu dibagi menjadi beberapa tim ya, dari baik tim SL sentuh langsung ataupun metode kerja. Kemudian pertanyaan dari Mbak Farika terkait dengan tadi syarat apa aja sih gitu. Kalau syaratnya sih Mbak Farika kalau mau juga nggak apa-apa kan gitu. Kalau mau jadi PDKB juga nggak apa-apa. Yang penting persyaratannya teman-teman di sobat MLab ini
Yang penting paham terkait dengan ilmu listrik dulu lah. Jadi kalau persyaratannya biasanya dulu itu rekrutmen awal ya, memang tahun 2004-an itu ya, yang rekrutmen awal tim BDKB TM sama DTT itu juga dulu dari, kalau nggak salah dari SMK ya, SMK listrik, kemudian memang kompetensinya juga kompetensi di listrikan, kemudian dilatih dulu istilahnya dengan kompetensi atau skill terkait dengan jaringan tegangan menengah kalau untuk DTM, kemudian kalau misalnya kalau teman-teman di BDKB DTT berarti jaringan SUTT ataupun SUTET, kalau di GI juga nanti pengetahuan teknis ya terkait di gardu induknya. Jadi kalau selama ini kebutuhan apa ya, kompetensi apa, yang penting dia paham tentang kompetensi kelistrikan dulu, kemudian ada niatan, ada komitmen gitu ya, ada komitmen. Memang kalau yang namanya BDKB itu kan kebanyakan kalau sampai sekarang itu kan cowok semua, maskulin lah istilahnya, belum ada ceweknya karena memang ya mohon Karena butuh komitmen itu tadi. Nah ya, itu tadi kan kasihan juga Mbak Barika, misalnya mau naik Mbak Barika nanti enggak ya apa ya, bukan gender sih, tapi terkait komitmen saja sih. Jadi kalau memang belum ada sih di PLN cewek gitu ya, perempuan yang jadi linesman itu memang belum ada. Tapi kalau memang komitmen ada pegawai PLN ya, cewek mau ikut PDKP juga, ya yang penting komitmen tadi, jadi bisa melaksanakan rutinitas PDKP yang memang secara porsinya itu kan memang lebih berat dan juga lebih banyak gitu lah secara rutinitasnya. Makanya kayak semacam hak yang diterima sama teman-teman linesman di PDKP ya di seluruh Indonesia, di PLN itu juga ada tambahan ekstra puding, kemudian juga kita asuransikan Mbak Barika. Jadi PLN itu mengasuransikan semua linesman yang ada di karena memang risikonya tinggi gitu ya, risikonya tinggi jadi untuk PDKP itu sendiri. Jadi memang kompetensi apa, yang penting secara skill, knowledge, attitude itu komitmen tinggi terhadap pekerjaan di PDKP. Ya kan kasihan kalau Mbak Barika misalnya panas-panasan gitu kan, naik tower panas-panasan, naik SUTM gitu, nanti suaminya protes kan gitu. Wah ini istri saya tambah hitam kan gitu kan, makanya kan kayak gitu kan, kasihan juga. Tapi yang penting kalau komitmennya misalnya ada cewek yang mau gitu, perempuan pegawai PLN yang mau, ya yang penting nggak apa-apa, yang penting secara skill, knowledge sama attitude-nya sudah terpenuhi yang tadi disampaikan sama Mas Basit. Kompetensi awalnya sudah dapat, kompetensi teknisnya sudah ada dapat, sama skill sama attitude-nya lah ya, dalam hal pelaksanaan pekerjaannya juga harus pahami semua. Ya karena itu tadi fokusnya memang PDKB itu patuh terhadap SOP-IK yang sudah standarisir bersama. Mungkin itu Mbak Barika. Mas Basit mungkin mau nambahkan, monggo. Oke, terima kasih Mas Anies. Ya benar seperti apa yang disampaikan Mas Anies ya. Jadi untuk menjadi tim BDKB itu harus ya itu mempunyai kompetensi teknik yang harus dimiliki oleh teman-teman. Tapi yang utama adalah teman-teman itu sebelum lanjut ke proses tersebut, adapun persyaratannya itu adalah yang pertama ya tidak takut ketinggian Mbak, karena PDKB itu kan kerjanya di ketinggian ya, di tower, di tiang listrik, ya itu yang utama. Itu menjadi persyaratan utama. Kalau memang mereka tidak takut ketinggian, tidak punya fobia terhadap ketinggian, ya itu bisa untuk dilakukan istilahnya itu seleksi untuk mengikuti masuk ke tim PDKB. Kemudian tentunya ya sehat jasmani dan rohani Pak ya. Artinya selain jasmaninya dia sehat, karena PDKB itu membutuhkan banyak istilahnya skill di lapangan ya. Dia harus memegang tongkat isolasi, gala isolasi, kemudian harus aktivitasnya memang lebih ke pelaksana ya di situnya untuk awal, sehingga memang harus sehat jasmani ya. Kemudian rohaninya juga sehat, ya jangan sampai
punya gangguan jiwa gitu loh yang mau masuk ke tim PDKB, karena nanti bahaya kalau secara rohani ternyata dia punya gangguan jiwa, nanti malah membahayakan. Harusnya dia menggunakan gala isolasi, malah nanti konduktornya atau listrik yang ada di kawat itu dipegang langsung sama personel itu, kan nanti membahayakan. Itu yang prosedur persyaratan yang harus terpenuhi sebelum mengikuti seleksi masuk ke tim PDKB. Maka harus memang tidak takut ketinggian, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Anies. Seperti itu, Mbak Farida. Baik, Mas Anies, Mas Basit, kalau bisa saya simpulkan, yang selain takut ketinggian, kemudian juga paham kelistrikan gitu ya, kemudian juga menguasai prosedur keselamatan kerja juga, patuh dan konsisten juga ya ini untuk menjadi bagian dari tim PDKP. Jadi benar-benar seperti rekrutmen seorang perwira ya. Gitu ya Mas Basit, Mas Anies. Nah, selanjutnya nih Mas Basit sama Mas Anies nih, kalau boleh kan sudah berpengalaman lama di PDKB gitu ya, mungkin ada cerita atau pengalaman menarik nih untuk menaklukkan rasa takutnya. Apakah Mas Basit atau Mas Anies ini dulu takut gitu ketika harus berhadapan dengan ketinggian? Karena sejujurnya kayaknya hampir semua pegawai PLN sudah mengalami tes ketinggian gitu ya, untuk berdiri di ketinggian, tapi memang nggak semua berhasil menaklukkan fobia ini. Nah, gimana sih Mas Basit dan Mas Anies menghadapi ketakutan terhadap ketinggian atau mungkin tegangan gitu, dan cerita-cerita menarik ketika melakukan pelatihan pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini? Ini bisa diceritakan Mas Anies atau Mas Basit biar teman-teman tertarik. Baik, mungkin saya dulu ya, Mbak Farida ya. Memang yang utama itu memang ya kita karena bekerja, kalau PDKB ini di ketinggian, ya memang jangan sampai takut kita naik ke atas tower untuk melaksanakan pekerjaan, karena PDKB memang kerjanya rata-rata di ketinggian ya. Ya memang setiap orang tuh pasti ada rasa takut, Mbak ya. Tapi kalau rasa takut tersebut itu ya bisa kita hilangkan kalau kita kita latihan, Mbak. Kalau kita sering manjat tower mungkin setiap hari, nanti dengan sendirinya rasa ketakutan itu nanti akan berkurang, Mbak. Yang terpenting adalah, yang utama adalah selama kita menggunakan alat pelindung diri yang benar sesuai dengan standar ya. Artinya kalau misalkan di pekerjaan PDKB itu ada alat pelindung dirinya seperti full body harness, ada lanjat. Kalau semua sudah terpenuhi, jadi dalam hal melakukan pemanjatan ke atas tower, insya Allah kita aman pada saat kita bekerja. Dengan sendirinya nanti kalau kita sering melakukan manjat tower, kita melakukan pekerjaan di atas tower, nanti rasa takut itu mulai semakin menurun, semakin berkurang lah, Pak. Tapi tetap rasa takut itu tetap masih ada di setiap orang. Pastinya setiap orang itu memiliki rasa takut, apalagi kita kalau bekerja di atas ketinggian. Ya, terpenting yang utama adalah memang kalau kita sudah lengkapi keseluruhan badan kita dengan APD, insya Allah ya kita lebih aman lah, Pak. Karena memang alat pelindung diri itu fungsinya adalah mengurangi resiko dari kecelakaan kerja. Kecuali kita nggak memakai alat pelindung diri terus naik ke atas tower, nah itu resikonya sangat tinggi, Pak. Kalau kita terjatuh, terpleset ya, dengan tidak sengaja kita langsung jatuh ke bawah gitu loh, Pak, ke bawah tower sampai ke tanah, itu bisa menyebabkan ya insiden kecelakaan kerja. Tapi kalau kita sudah melengkapi alat pelindung diri kita sesuai dengan prosedur IKA yang ada di PDKB dalam hal pekerjaan di atas tower, itu misalkan kita pleset, itu kita masih bergelantungan karena kita sudah menggunakan alat pelindung diri. Sehingga memang yang utama itu adalah alat pelindung diri. Dengan kita menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, maka rasa kekhawatiran ya kita bekerja ke atas tinggi itu semakin menurun dibandingkan kita tidak melengkapi alat pelindung diri. Nah, itu Pak, Mbak, terkait dengan cerita saya selama saya berkecimpung di profesi PDKB
TTT ya yang di PLN ini. Memang awalnya rasa takut itu pasti ada, tapi dengan seiringnya waktu, seiringnya saya bisa memberi ilmu, menyampaikan, mengajarkan kepada siswa-siswa pelaksana PDKB yang baru masuk, akhirnya karena setiap hari mungkin saya sering manjat tower, akhirnya rasa ketakutan itu mulai berkurang. Tapi tetap setiap orang pasti memiliki rasa ketakutan. Entah itu udah yang apa istilahnya expert ya, yang sudah lama di PDKB pasti mempunyai rasa ketakutan. Tapi rasa ketakutan itu bisa dihilangkan dengan kita melengkapi alat pelindung diri kita sesuai dengan prosedur yang berlaku di PDKB. Pasti mungkin nambahin lagi karena memang kan kami di bagian diklat ya. Jadi kalau saya nambahin tadi sudah disampaikan sama Mas Basit. Jadi kalau teman-teman PDKB itu kan biasanya kalau diklat itu kan lama ya Mas Hari, kayak 1 bulan, 2 bulan. Itu mungkin istilahnya gini ya, penanganan kita atau layanan kita dengan teman-teman diklat yang selain PDKB itu harus beda. Ya, karena memang mereka diklat di tempat kita itu kan lama, jauh dari keluarga, jauh dari istri gitu ya, ada rasa kekangenan juga. Makanya terus memang secara secara porsi pekerjaan juga kan membutuhkan tenaga. Makanya kalau teman-teman PDKB itu minta makanan apa ya harus kita turutin gitu, minta vitamin apa harus kita turutin ya, karena Kopassusnya PLN ya PDKB gitu. Kita ya tahu lah kalau misalnya tentara aja lah ya, tentara itu kan Kopassus itu kan harus ya pasukan yang khusus gitu kan, Kopassusnya PLN ya PDKB gitu. Makanya memang kalau kami di lembaga pendidikan dan pelatihan yang memang fokusnya ke PDKB, yaitu intinya rasa-rasa ketakutan itu ya harus kita kita layani dengan APD yang sesuai, peralatan kerja yang safety gitu kan, layanan yang maksimal gitu. Jadi kalau ada mungkin selain Udiklat Semarang gitu, PDL Semarang harus paham bahwa memang pelayanan terhadap PDKB itu harus lebih wah gitu ya, lebih maksimal daripada diklat yang lain ya, karena memang potensi risikonya juga tinggi gitu. Ya intinya itu aja. Jadi karena kekhususan tadi, karena pasukannya juga khusus gitu, timnya juga khusus, maka pelayanan kita juga kan ini kita ngomongnya pendidikan ya, pendidikan dan pelatihan juga harus khusus terhadap teman PDKB. Makanya secara anggaran pun ya kita anggarkan untuk PDKB itu ya memang harus lebih daripada diklatnya. Dan itu tadi kalau nawarin kecemasan, ketakutan pasti ada, tapi yang penting kita pakai APD yang lengkap, peralatan kerja yang sudah safety, itu insya Allah bisa menurunkan tingkat ketakutan ataupun menghilangkan yang mereduksi tingkat ketakutan yang ada. Ini itu ada Mbak Rika ya. Baik Mas Anis, Mas Basit, terima kasih. Nah, kalau PDKB ini hanya PLN aja ya Mas Basit, Mas Anis yang punya di Indonesia gitu? Oh, di Indonesia hanya PLN Mbak yang punya PDKB. Tapi Ya, kalau di luar negeri ya banyak juga sih. Ya, padahal kan seperti yang kita tahu ya bahwa penyedia layanan listrik kan sekarang juga ada penyedia listrik swasta juga ya yang di Indonesia selain PLN ya Mas Basit, Mas Anis. Nah, mereka tapi tidak punya layanan PDKB seperti PLN ini ya Mas Anis, Mas Basit ya. Jadi ada beberapa perusahaan di luar PLN Mbak ya, dia perusahaan besar memang seperti saya pernah dengar itu di luar PLN itu ada pabrik Freeport kalau nggak salah, Freeport atau di Caltech Riau, dia sudah juga mempunyai tim PDKB Pak, tapi tim PDKB-nya dia hanya untuk tim PDKB pada tower jaringan transmisi, tapi belum memiliki PDKB Garduindo. Nah, kemarin kita sempat Zoom ya, jadi pihak luar itu, dari perusahaan luar itu yang ada di Indonesia ini Pak ya, maksudnya perusahaan yang ada di Indonesia, karena dia mempunyai jaringan saluran udara tegangan tinggi sendiri, karena dia juga mempunyai pembangkit sendiri, makanya dia mempunyai
tim PDKB. Tapi memang dalam lingkupnya itu sedikit. Jika dibandingkan kalau di PLN memang banyak sekali ya, seluruh PT mempunyai tim PDKB sama P3. Kemudian kemarin itu sempat mereka mau minta diklat PDKB GI ya, yang awalnya mereka memang PDKB jaringan, pengen minta PDKB Gabendu. Tapi ya mungkin belum sampai terrealisasi terkait permintaannya, mungkin nanti harus ada pertemuan kembali kan. Itu karena masih awal-awal pertemuan dengan tim UPDL Semarang untuk meminta pembelajaran PDKB. Tapi ada Pak di luar PLN di Indonesia ya, di perusahaan-perusahaan swasta yang memang perusahaannya itu besar, mempunyai pembangkit sendiri, mempunyai jaringan listrik sendiri, itu ada tim PDKB-nya. Tapi sedikit, lingkupnya cuma sedikit. Iya, artinya di PLN ini masih leading ya, Mas Basit, Mas Anies ya. Ada tim PDKB-nya adalah leading tim PDKB di Indonesia, bisa dibilang kayak gitu ya, Mas Basit, Mas Anies ya. Dan Mas Basit dan Mas Anies mungkin patut berbangga juga, kita semua juga patut berbangga karena kita punya tim khusus yang hanya ada di Indonesia, hanya ada PLN yang memiliki tim khusus yang leading di bidang pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini ya, Mas Anies, Mas Basit. Semoga teman-teman PDKB selalu dikaruniai kesehatan juga dan juga selalu tetap waspada dan diberikan keselamatan saat menjalankan pekerjaannya. Terima kasih Mas Anies dan Mas Basit atas sharing sessionnya siang hari ini. Semoga Potlab kali ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi Sobat MLab yang mendengarkan Potlab dimanapun kalian berada. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.